wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Fitria, NPM 2021020039, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mamuju, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Baik, kali ini saya akan kembali mempresentasikan tugas dari Bapak Furqon Mawardi, yaitu membahas tentang hikmah haji dari berbagai aspek dan makna spiritual haji dalam kehidupan sosial. Baiklah, bagi teman-teman jangan bosan untuk menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan share. Mari kita bahas. Yang pertama, hikmah haji dalam berbagai aspek. Mengutip dari buku Doa Zikir Haji dan Umroh oleh Ahmad Syaidin Ansori dan Indria Erdani, berikut adalah hikmah haji. Yang pertama, menyaksikan rumah Allah Baitullah secara langsung. Ibadah haji menjadi cara bagi seorang muslim untuk dapat singgah ke Baitullah atau Ka'bah yang terdapat di dalam Masjidil Haram. Selain berkunjung ke rumah Allah, kaum muslim dapat melihat situs-situs Islam bersejarah lainnya, seperti makam Nabi Ibrahim dan lainnya. Hikmah haji ini dapat mengajarkan jemaah untuk lebih menghayati nilai keimanan, keikhlasan, ketakwaan, dan menghargai perjuangan Rasulullah SAW berserta sahabatnya dalam menyebarkan agama Islam. Yang kedua, meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim menyisakan banyak keteladanan bagi umat muslim karena ketakwaan yang banyak dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Salah satunya kesabaran saat diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan anaknya, yakni Ismail. Selain itu, Nabi Ibrahim sangat tabah saat diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan istri dan anaknya di padang tandus. Perintah-perintah tersebut tetap dilaksanakan olehnya meski menyangkut orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga, sebagai pengingat umat Islam untuk bersatu. Haji merupakan ibadah yang dapat mempertemukan banyak umat dari berbagai penjuru dunia. Oleh karenanya, ibadah haji menjadi pengingat bahwa muslim harus bersatu dan memang merupakan kesatuan. Pakaian ihram yang seragam menggambarkan bahwa tidak ada yang membedakan jemaah haji antara satu dengan yang lainnya. Hal yang membedakan tidak lain hanyalah ketakwaan mereka masing-masing. Yang keempat, haji menyempurnakan ibadah. Sebagian dari rukun Islam haji adalah menyempurnakan kelima ibadah yang terkandung di dalamnya. Seseorang yang melakukan ibadah haji tentunya harus sudah melakukan 4 ibadah lainnya, yakni syahadat, salat, zakat, dan puasa. Ibadah haji sebagai penyempurna pun memiliki makna kepatuhan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain berbagai ibadah, banyak orang yang menyebut bahwa haji adalah perjalanan spiritual. Umat muslim yang telah menunaikan ibadah haji biasanya menjadi lebih semangat beribadah ketika pulang dari Mekah. Dalam hal ini, ibadah haji menjadi kesempatan yang besar bagi umat Islam untuk menyatukan tekad dan semangat dalam beribadah dan juga menyebarkan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sesama manusia. Selanjutnya, hikmah haji bagi kehidupan sosial. Ketika melaksanakan ibadah haji, seseorang mestinya menyadari bahwa haji merupakan sebuah panggilan untuk merendahkan hati di hadapan Allah, penghambaan kepada Allah, penghambaan kepada selainnya jelas
dimanifestasikan dalam ritual-ritual haji. Bagaimana ibadah ini dikombinasikan dengan salat-salat dan doa-doa yang membuatnya menjadi ibadah yang mensyaratkan penghambaan kepada Allah. Dalam bentuknya yang paling utama, haji adalah bentuk kerendahan hati di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Haji merupakan bentuk penelusuran dan ekspresi terhadap tanda-tanda Allah dalam bentuknya yang mengandalkan dalam haji. Haji adalah ibadah yang beragam. Manusia dari jenis yang berbeda datang bersama-sama untuk menyatakan pengabdian, penghambaan, dan kerendahan hati di hadapan Allah. Kesucian, kebebasan dari nafsu, keterpisahan dari materi secara penuh dapat dilaksanakan di sana. Mengunjungi rumah Allah atau Ka'bah dengan mengenakan dua helai pakaian sederhana menunjukkan kemerdekaan mereka dari objek-objek material dan berusaha untuk melupakan segala sesuatu, bahkan anak-anak, keluarga, dan tanah air mereka. Dan satu-satunya hal yang terlintas dalam pikiran mereka adalah perkataan ya untuk menyambut proklamasi Allah. Inilah mengapa haji dipandang sebagai salah satu bentuk terpenting dari penghambaan dan bimbingan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apakah haji memiliki aspek politik dan sosial, ataukah ia hanya dapat direduksi dalam penghambaan kepada Allah? Seperti halnya salat 5 waktu malam, tidak memiliki hubungan apapun dengan persoalan-persoalan Islam yang telah berhubungan dengan sesama muslim. Dengan kata lain, apakah haji dimaksudkan Allah semata-mata sebagai penghambaan kepadanya oleh seluruh muslim, tua dan muda? Tidak ada aspek politik sosial yang dapat disematkan ke dalam ibadah ini. Apakah ajaran ini titik temu antara aspek penghambaan dan politik, sebuah pusat pemersatuan bentuk penghambaan dengan aspek-aspek perekonomian dan sosial? Al-Quran, hadis, dan sunnah para pendahulu yang saleh tertanam benarkan pandangan yang kedua.